Hobi saya senang main musik. Ya, kebetulan saya seorang pemain saksofon ya, di waktu luang ya saya main saksofon untuk mengisi waktu. Mungkin kadang-kadang bikin video-video pendek ya untuk ditampilkan di medsos ya. Tapi hanya untuk for fun saja, nggak kegiatan yang sifatnya bisnis enggak. Nah, kalau genre film ini kalau nonton bareng-bareng ikut anak-anak biasanya. Nah, cuman anak-anak ini karena yang gede sudah seneng film horor, yang adanya masih kartun ya kadang harus menyelesaikan mana yang diikuti ya. Kalau saya sendiri senengnya film thriller ya, action gitu yang seneng ya. Halo sahabat Lira, perkenalkan saya Dr. Antonius Wahyudi, spesialis andrologi di Rumah Sakit Lira Medica. Saya menamatkan pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis di bidang andrologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Kenapa memilih spesialisasi andrologi ya? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama dari sisi ilmu ya, karena ini sangat menarik dan jarang. Jadi kita tahu bahwa secara alamiah dokter kandungan itu mengobati pada wanita. Lalu pada pria siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, adanya ilmu andrologi ini adalah sebagai jawaban atas masalah tersebut. Tentunya kaitannya dengan bidang-bidang yang menjadi kajian bidang andrologi ya, terutama kesuburan pria, gangguan seksualitas, kemudian dengan meningkatnya usia harapan hidup, tentu pria-pria dengan usia lanjut akan memiliki gangguan juga dengan kualitas hidupnya. Itu yang menjadi bidang yang menarik ya. Lalu kalau secara faktor yang lain tentu adalah faktor ekonomi ya. Seorang dosen pernah menyampaikan pada saya tentang strategi Blue Ocean and Red Ocean ya. Jadi kata intinya bidang andrologi masih sangat jarang, jadi kesempatan untuk berkembang dan berkarya di bidang andrologi sangat terbuka lebar. Selain jadi dokter, saya bapak rumah tangga. Jadi mengurus anak-anak, mengurus keluarga. Kemudian ya mungkin beberapa aktif di kegiatan sosial, tapi juga tidak memegang peran yang utama ya. Jadi cuman mungkin ikut kalau ada kegiatan, jadi tetap berhubungan dengan pihak-pihak yang lain. Nah, kebetulan karena praktek saya itu lebih pada sore ya, saya menghindari praktek pagi karena bapak-bapak ini kan kebanyakan kalau pagi bekerja, jadi waktunya di sore hari. Jadi kalau pagi saya masih sempat bertemu dengan anak-anak sebelum berangkat sekolah dan mungkin ikut menyiapkan keperluan sekolah. Kemudian malam juga masih sempat ketemu karena kita tidak ada kasus-kasus emergensi, jadi waktu untuk di rumah itu lebih banyak. Akhir pekan mungkin ya sama anak-anak, sama keluarga paling nonton, kemudian ya paling keliling-keliling ya kulineran gitu aja. Nah, kalau genre film ini kalau nonton bareng-bareng ikut anak-anak biasanya. Nah, cuman anak-anak ini karena yang gede sudah seneng film horor, yang adanya masih kartun ya kadang harus menyelesaikan mana yang diikuti ya. Kalau saya sendiri senengnya film thriller ya, action gitu yang seneng ya. Tentunya kabar baik dari pasien ya, yang setelah sekian lama program, sekian lama menantikan buah hati, kemudian mendapatkan hasil yang positif, menyampaikan kabar gembira bahwa saat ini sedang mengandung buah hati yang didambakan, ditunggu-tunggu, itu kabar yang sangat-sangat menggembirakan. Hobi saya senang main musik. Ya, kebetulan saya seorang pemain saksofon ya, di waktu luang ya saya main saksofon untuk mengisi waktu. Mungkin kadang-kadang bikin video-video pendek ya untuk ditampilkan di medsos ya. Tapi hanya untuk for fun saja, nggak kegiatan yang sifatnya bisnis enggak. Ada, tapi grup musiknya lebih ke ya, cuman sekedar hobi saja, tidak yang untuk kegiatan acara-acara resmi enggak.
Kalau musisi favorit untuk saksofon yang utama tentu Kenny G ya, yang mempengaruhi atau memberikan sideman ya, karena dulu belum pernah kenal namanya saksofon, pernah melihat itu tertarik. Kalau dari Indonesia itu almarhum Embong Raharjo, itu adalah seorang saksofonis dari Krakatau Band ya, yang kemudian sudah meninggal, tapi memang albumnya sampai sekarang masih terus diburu dan menjadi inspirasi bagi para saksofonis muda. Kalau genre musik, saya semua musik suka ya, bahkan musik tradisional saya juga punya grup yang ke arah grup tradisional ya, ataupun grup yang ke arah band saya juga ada. Jadi untuk musik saya sangat terbuka, tidak mengkotak-kotakkan musik. Oh iya, makanan favorit saya paling suka nasi goreng, apalagi nasi goreng kambing ya, itu paling seneng. Jadi kalau kulineran, kalau anak-anak cari menu yang kekinian, saya pasti nyari nasi goreng, ada nggak? Kalau nggak ada nasi goreng, baru saya menyesuaikan dengan anak-anak. Jadi tugas dokter andrologi adalah memastikan bahwa pasangan-pasangan yang sudah menikah, kemudian memiliki problem dengan kesuburan, juga problem dengan seksualitas, maupun pria-pria dengan usia lanjut yang memiliki gangguan dengan kualitas hidupnya, itu dapat ditangani dengan baik. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu malu, silahkan datang berkunjung, kita akan diskusi bersama, kita akan mencari solusi atas masalah yang ada, lalu kita akan mencari jalan keluar supaya masalah itu dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat Lira, cukup dulu hari ini ya, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Tramping through the bush.